Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam para insan Merdeka Belajar. Apa kabar? Semoga tetap sehat, harus tetap semangat, dan insya Allah diberkahi. Kali ini kita lanjutkan dalam ngawangkong bersama saya, Kang Irfan, untuk diskusi hal-hal ringan tentang ilmu transportasi di Indonesia. Kesempatan saat ini saya menyampaikan kabar gembira bahwa di Universitas Indonesia telah ada sebuah pusat penelitian, sebuah lab, tempat diskusi, tempat berkumpul, tempat sharing ilmu-ilmu kekinian, terutama dalam bidang pavement. Dan alhamdulillah namanya disematkan ke salah satu guru terbaik saya, Profesor Sigit Hadiwardoyo. Beliau ini adalah salah satu guru besar tetap di Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang menyelesaikan pendidikan kesarjanaan di Universitas Indonesia, kemudian menyelesaikan level master dan doktoral di Perancis, dan sampai saat ini beliau merupakan guru besar tetap. Pendalaman beliau di dalam ilmu transportasi, terutama di dalam hal perkerasan jalan. Setelah beliau melanglang buana ke sana kemari, menjalankan tugas strukturalnya, melakukan penelitian, menjadi pembicara di berbagai level, terutama di level internasional, kali ini beliau diberikan kehormatan untuk memberikan pengalamannya, keilmuannya lebih fokus lagi di dalam pavement. Sehingga beliau namanya disematkan di salah satu lab yang menjadi andalan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kami sebagai salah satu murid didik beliau diajak untuk ikut sedikit menyumbangkan barangkali pengalaman di lapangan, bagaimana tentang perkembangan perkerasan jalan di Indonesia. Tentunya saya selaku insan Merdeka Belajar sangat bahagia bisa diajak ke sini. Sebagai pembuka, sebelum nanti kita sharing apa yang dilakukan di laboratorium Profesor Sigit tersebut, saya barangkali ingin menyegarkan kembali ingatan tentang pavement ini. Banyak sekali, luas sekali ya range-nya tentang pavement ini. Kita akan mulai dengan pengertian-pengertian sederhana. Transportasi di Indonesia nampaknya masih didominasi oleh moda jalan. Khususnya dalam hal ini adalah lalu lintas perangkutan barang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Prof. Oviar dari Institut Teknologi Bandung, beliau menyampaikan bahwa memang fakta secara empiris menunjukkan 90% lalu lintas tersebut dilayani oleh moda jalan, sebesar 7% dilayani oleh moda laut, dan sisanya hanya 3% dilayani oleh moda lain yang terdiri dari kereta api, pesawat terbang, serta angkutan sungai dan penyeberangan. Angka ini menunjukkan pentingnya peranan jalan dalam lalu lintas perangkutan barang, sehingga mengisyaratkan perlunya kinerja pelayanan infrastruktur jalan selalu dalam kondisi yang prima. Sementara itu, pada sisi lain, berdasarkan data yang didapatkan dari neraca infrastruktur Bina Marga yang para insan Merdeka Belajar bisa akses di webnya, terlihat bahwa fakta menunjukkan bahwa kondisi jaringan jalan di Indonesia pada umumnya masih sangat bervariasi dalam rentang antara baik hingga buruk. Hati-hati karena ada masih yang buruk. Kita dapat lihat misalnya jaringan jalan daerah di Indonesia sebanyak 42.599 ruas yang merupakan jalan daerah dengan panjang 2.861.037 km. Hanya di beberapa wilayah provinsi saja yang memiliki kemantapan di atas 75%. Sedangkan sebagian besar masih berada di kisaran rata-rata 51 sampai dengan 75% saja. Bahkan, para insan Merdeka Belajar, ada beberapa wilayah provinsi yang didominasi oleh tingkat kemantapan jalan yang masih di bawah 26%. Memang, jaringan jalan nasional yang terdiri dari 47.090 km, sebagian besar berada dalam kemantapan di atas 75%. Masih menyisakan satu provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat,
yang masih dalam kisaran 51,75%. Yang tingkat kemantapannya saat ini terus membaik. Namun tentunya harapan pemerintah dan pengguna jalan tidak hanya dalam jalan nasional, karena sebenarnya jutaan kilometer justru merupakan jalan daerah. Mestinya seluruh jaringan jalan ini mencapai kemantapan yang jauh lebih baik, sehingga pelayanan terhadap masyarakat akan meningkat pula, dan jaringan jalan secara utuh memiliki kemantapan yang merata. Gambaran ini, para insan mereka belajar, mengisyaratkan bahwa sampai saat ini pemerintah masih memiliki keterbatasan dalam menyediakan jaringan jalan yang selalu dalam kondisi yang baik. Khususnya hal ini disebabkan adanya keterbatasan dalam hal penyediaan dana untuk kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan. Oleh karena itu, upaya-upaya terobosan dalam meningkatkan ketersediaan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut sangat diperlukan. Tapi tentu itu bukan satu-satunya cara. Demikian pula, diperlukan upaya-upaya yang kreatif untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian dana dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan. Nah, salah satu pendekatan yang berkembang dewasa ini dalam program pengelolaan jaringan jalan adalah sering kita dengar, yaitu preservasi. Para insan mereka belajar, jargon preservasi ini telah mulai pula diadopsi dalam kerangka kebijakan pengelolaan jaringan jalan di Indonesia, baik dalam regulasi perundang-undangan, sebut saja Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maupun dalam kerangka kebijakan pembinaan jalan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Dapat kita lihat dalam Renstra-nya. Hampir 5 tahun sekali, Renstra tersebut diperbaharui dan preservasi selalu menempati urutan yang di atas. Meskipun terminologi preservasi tersebut telah ada, namun pada kenyataannya, upaya implementasinya masih belum berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Saya dapat ulang barangkali, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan, ada terminologi yang mungkin kita harus ingat kembali. Ini dilekatkan dalam konteks dana preservasi, yang didefinisikan sebagai dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, kalau kita lihat kembali di Renstra Bina Marga, terminologi preservasi ini biasanya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan penanganan jalan, antara lain yang bersifat preventive maintenance, safety, peningkatan kapasitas tanpa pembangunan jalan baru, dan peningkatan riding quality. Perbedaan terminologi preservasi tersebut pada gilirannya telah menyebabkan kerancuan pemahaman terhadap konsepsi preservasi itu sendiri. Sebagaimana pertama kali terminologi tersebut diluncurkan secara internasional dan pada gilirannya membawa implikasi pada lingkup-lingkup kegiatan yang seharusnya dicakup dalam kegiatan preservasi sebagai suatu pendekatan atau pemikiran dalam pengelolaan dan pembiayaan jaringan jalan. Dengan didasari permasalahan-permasalahan tersebut, maka kita sebagai para insan mereka belajar sangat relevan posisinya untuk memperjelas penerapan terminologi ini dan peningkatan kapasitas dari preservasi ini agar mencapai kemantapan jalan yang berkelanjutan. Kenapa? Karena jaringan jalan ini, mau jalan nasional maupun jalan daerah, merupakan aset negara yang sangat berharga. Baik para insan mereka belajar, mari kita sedikit lihat tentang literasi pengertian preservasi yang berlaku di Indonesia maupun di internasional. Para insan mereka belajar, mari kita lihat beberapa literasi yang bisa kita baca bersama. Katakanlah dari Preservation Guidelines. Disebutkan, preservasi perkerasan jalan didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistematis yang menggunakan strategi perspektif jangka panjang dan menyeluruh di dalam level tingkat jaringan. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan kinerja pelayanan perkerasan dengan menggunakan berbagai metode atau praktek yang terintegrasi secara efisien, atau di dalam bahasa mereka adalah cost efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan umur perkerasan. Nah, ini kata kuncinya di peningkatan umur perkerasan. Tujuannya dengan cara meningkatkan aspek keselamatan jalan dan sesuai dengan harapan atau kepuasan pengguna jalan. Preservasi jalan tersebut menganut prinsip bahwa biaya perbaikan perkerasan akan menjadi lebih tinggi pada kondisi perkerasan yang lebih rendah atau lebih rusak. Hal ini disebabkan karena hubungan antara kenaikan biaya dan penurunan kondisi perkerasan bersifat tidak linier. Para insan mereka belajar dapat melihat yang tertera di monitor bagaimana sumbu X dan sumbu Y yang membandingkan antara umur dengan tingkat layanan, kemudian grafik yang menunjukkan penurunan kinerja jalan. Semakin cepat dia turun, maka biaya yang diperlukan semakin tinggi. Semakin terlambat dia melakukan perbaikan, maka tingkat kerusakan semakin dalam, sehingga biaya yang diperlukan untuk membalikan tingkat kinerja jalan ke tempat yang lebih baik akan semakin besar pula. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan kondisi perkerasan pada jaringan jalan akan lebih rendah dengan diterapkannya prinsip preservasi perkerasan jalan. Karena kalau prinsip ini digunakan, maka biaya yang digunakan adalah bertahap dan tidak menunggu lebih besar lagi. Secara praktis, preservasi perkerasan jalan dapat diartikan yaitu merupakan pelaksanaan pemeliharaan atau treatment yang tepat untuk kondisi jalan yang sesuai atau tepat pada waktu yang tepat pula. Atau dengan kata lain adalah lebih baik atau efisien. Sehingga pemeliharaan ini dapat mempertahankan kondisi jalan tetap baik pada saat ini atau saat sekarang, daripada melakukan perbaikan nanti setelah kondisi jalan mengalami kerusakan yang lebih parah atau yang lebih signifikan. Dengan demikian, preservasi perkerasan menunjukkan pendekatan yang proaktif di dalam mempertahankan kondisi jaringan jalan yang ada. Para insan mereka belajar, di samping itu, preservasi perkerasan jalan hanya bertujuan untuk memperpanjang umur perkerasan, atau dengan kata lain, menghambat kerusakan perkerasan yang lebih luas. Atau juga boleh dikatakan, mengembalikan kemampuan pelayanan suatu perkerasan jalan. Tetapi ingat, bukan untuk meningkatkan kapasitas maupun kekuatan dari perkerasan. Nah, ini untuk meluruskan pengertian preservasi. Baik, para insan mereka belajar, kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan program preservasi jalan. Program preservasi jalan ini atau preservasi perkerasan jalan merupakan pendekatan proaktif di dalam mempertahankan kondisi jaringan jalan yang ada. Penerapannya memungkinkan mengurangi pelaksanaan proyek-proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang mahal, lama, dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Dengan cara apa? Dengan menerapkan kegiatan preservasi secara tepat waktu, pembina jalan dapat menyediakan kinerja pelayanan jaringan jalan dengan mobilitas yang tinggi, keselamatan yang lebih baik, penurunan kemacetan, serta perkerasan yang lebih baik dan berumur lebih panjang. Itu tujuannya. Jadi program ini diharapkan dan memang seharusnya menjadi tujuan yang harus dicapai dari kegiatan preservasi perkerasan jalan itu sendiri. Jadi kalau salah satu tidak tercapai, kita harus mempertanyakan program tersebut. Paling saya mereka belajar, suatu program preservasi perkerasan pada dasarnya terdiri dari 3 komponen, yaitu pemeliharaan preventif atau preventive maintenance, rehabilitasi minor atau non-struktural, disebut juga dengan minor rehabilitation and non-struktural, dan beberapa kegiatan pemeliharaan rutin lainnya, atau kita sebut dengan rutin maintenance. Suatu program preservasi perkerasan jalan yang efektif akan memberikan beberapa manfaat, yaitu mempreservasi dana investasi pada jaringan jalan yang dibangun, meningkatkan kinerja pelayanan perkerasan, menjamin efisiensi pengalokasian dana pembiayaan jalan, memperpanjang umur pelayanan perkerasan jalan, mengurangi hambatan perjalanan atau delays,
meningkatkan mobilitas pergerakan orang dan barang, serta meningkatkan keselamatan perjalanan. Walaupun saya lebih senang, keselamatan perjalanan ada di urutan nomor 1. Karakteristik dari kegiatan-kegiatan preservasi perkerasan jalan adalah untuk mengembalikan fungsi dari sistem jaringan jalan yang ada dan memperpanjang umur pelayanannya. Tapi, bukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jalan maupun kekuatan struktur perkerasan jalan. Para insan belajar, gambaran dari lingkup kegiatan preservasi perkerasan jalan ini silakan disimak pada layar berikut. Di layar, sengaja saya tampilkan tabel yang dapat digunakan menjadi pedoman praktis dalam melakukan kegiatan preservasi perkerasan jalan. Yang saya beri warna kuning adalah merupakan pavement preservation. Inilah yang akan kita bahas bersama di dalam diskusi kali ini. Nah, maintenance ini atau preservation ini memang cenderung di mengurangi kerusakan serta menjaga tetap mempertahankan tingkat layan atau serviceability. Yang para insan mereka belajar bisa memberi tanda checklist di setiap kolom tersebut. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif ini adalah strategi treatment yang cost efektif, memperlambat kerusakan, dan memelihara atau meningkatkan fungsi sistem. Tetap ya, hati-hati tanpa meningkatkan kapasitas struktur. Preventive maintenance ini biasanya diterapkan pada perkerasan dengan kondisi yang baik, memiliki sisa umur pelayanan. Sebagai bagian dari pavement preservasi, preventive maintenance merupakan strategi untuk memperpanjang umur pelayanan dengan menerapkan penanganan cost efektif pada permukaan atau struktur terdekat dengan permukaan perkerasan. Baik, yang kedua adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini terdiri atas peningkatan struktur untuk memperpanjang umur pelayanan dari jalan existing dan atau memperbaiki kapasitas. Para insan mereka belajar, kalau kita bicara rehabilitasi, maka ada dua pengertian. Yang pertama adalah rehabilitasi minor. Rehabilitasi minor ini terdiri atas peningkatan non-struktural untuk perkerasan existing dalam pembatasan yang terkait umur, top-down surface cracking yang dapat terjadi pada perkerasan fleksibel. Karena teknik rehabilitasi minor yang non-struktural, tipe teknik rehabilitasi ini ditempatkan pada kategori pavement preservasi. Yang kedua, dari rehabilitasi ini ada rehabilitasi mayor, yaitu terdiri atas peningkatan struktur yang bertujuan memperpanjang umur pelayanan perkerasan existing dan juga meningkatkan kemampuan menahan beban. Yang terakhir adalah pemeliharaan rutin atau routine maintenance. Kegiatan ini terdiri atas pekerjaan yang direncanakan dan dilakukan secara rutin untuk memelihara kondisi sistem jalan highway atau untuk merespon kondisi tertentu dan menjaga sistem highway ini atau sistem jalan ini pada level pelayanan atau level of services yang cukup. Pemeliharaan rutin ini terkait perkerasan, termasuk membersihkan saluran tepi jalan dan struktur, pemeliharaan marka jalan, mengisi retak atau crack filling, menambah lubang, dan tentunya juga overlay ya. Isolated overlay juga boleh. Para insan mereka belajar, saya perlu sampaikan yang dimaksud dengan crack filling adalah penempatan material untuk mengisi di lokasi yang kosong sehingga menghindari terjadinya peresapan air yang dapat menyebabkan retak dari bagian atas ke bagian bawah perkerasan. Ini yang sering kita abaikan di dalam melakukan routine maintenance. Karena dilihat retakannya masih kecil, dia abaikan, kemudian tanpa kita sadari, dimasuki air dan dapat merusak struktur bagian bawah. Jadi kuncinya sebenarnya ya, perencanaan mereka belajar yang saya lihat dan saya alami selama beberapa waktu di lapangan adalah sejauh mana kita disiplin di dalam melakukan pembelian rutin. Karena sepemahaman saya, tidak akan terjadi lubang besar tanpa didahului oleh lubang yang kecil. Tidak akan ada lubang yang kecil kalau kita memperhatikan retakan-retakan awal. Tidak akan terjadi kerusakan struktural kalau kita bisa mengendalikan tantangan di lapangan. Salah satunya, contohnya adalah timbulnya ujian dari air. Air yang meresap ke dalam permukaan perkerasan
sampai dengan struktur itu akan merepotkan kita, bahkan bisa menyebabkan keruntuhan struktur jalan. Barangkali kalau dibandingkan dari 3 kegiatan tersebut, maka yang paling penting, paling utama, dan yang tidak boleh diabaikan sama sekali adalah pemeliharaan rutin. Nah, pernyataan saya ini jangan dibalik. Berarti yang 2 lagi boleh diabaikan, bukan? Artinya yang memang kegiatan harian ini jangan dilewatkan begitu saja. Sehingga ada program dari Ditjen Bina Marga, ada penilik. Penilik ini fungsinya setiap hari memelototin jalan, setiap hari memastikan jalan dan kondisi terjaga dari kemungkinan kerusakan. Juga ada lagi satu program namanya long segment. Long segment ini juga memerintahkan para manajer ruas untuk melihat, memperhatikan, melototin, menjaga jalan terus dari hari ke hari. Dan diperintahkanlah ke salah satu penyedia jasa atau kontraktor menangani ruas jalan tanpa pengecualian jenis-jenis peliharaan dan diukur oleh indeks kinerja jalan. Para insan mereka belajar, selain 3 program di atas yang tadi sudah saya uraikan, ada hal yang perlu kita perhatikan lagi yang merupakan aspek penting dari program pemeliharaan dan konstruksi jalan ini. Walaupun berada di luar preservasi jalan, kita harus tetap memperhatikan kemungkinan kegiatannya. Pertama adalah corrective maintenance, yaitu kegiatan untuk merespon kerusakan jalan yang mempengaruhi keselamatan, efektivitas operasional fasilitas jalan, dan kemampuan masa depan perkerasan itu sendiri. Artinya dikhawatirkan terjadi penurunan umur layanan. Kegiatan corrective maintenance ini dilakukan secara aktif dan bukanlah proaktif, dan dilakukan untuk menjaga perkerasan sampai dengan level of services yang dapat diterima. Ada juga catastrophic maintenance yang menggambarkan kegiatan dan biasanya untuk mengembalikan fasilitas jalan ke level of services minimum dan permanen. Kegiatan ini merupakan restorasi yang direncanakan dan dijadwalkan. Nah, kegiatan-kegiatan ini harus tetap diperhatikan. Selanjutnya ada juga pavement reconstruction, yaitu penggantian seluruh struktur perkerasan jalan yang existing dengan menempatkan struktur perkerasan yang sama atau yang lebih baik. Nah, rekonstruksi ini dapat merupakan material baru maupun recycling. Nah, ini yang saya impikan di Indonesia ya, recycling. Semoga Lab Prof. Sigit ini dapat mempopulerkan kembali recycling. Karena dengan recycling ini, kita pun semakin bersahabat dengan alam, mengurangi penggunaan material-material baru, dan terus menjaga kesinambungan alam. Baik, para insan mereka belajar, barangkali itu yang bisa kita diskusikan kali ini sebagai pembuka dan mengenalkan bahwa kita di Indonesia sudah punya tambahan satu pusat diskusi yang berada di bawah naungan Laboratorium Profesor Sigit Hadiwardoyo yang berada di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Semoga keberadaan lingkar diskusi di Laboratorium Pavement ini menjadi penambah kekuatan Indonesia di dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan pavement maintenance jalan, baik jalan nasional maupun jalan daerah. Mari kita lanjutkan diskusinya di lain waktu. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, dan insya Allah diberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.